Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar semuanya? Haleluya. Bapak Ibu, tak terasa kita sudah berada di bulan Mei paling ujung. Besok sudah 1 Juni. Kekasih dalam nama Tuhan, tentunya di tahun ini banyak hal yang kita hadapi, tetapi yakinlah Tuhan beserta kita. Amin. Nah, kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi ini, saya akan beri tema dari Moab kembali ke Bethlehem. Jadi tema kita pada pagi ini yaitu dari Moab kembali ke Bethlehem. Kekasih dalam nama Tuhan, mari kita akan baca bersama-sama. Tolong ditayangkan, sudah? Belum. Dalam kitab Rut. Karena saudaraku yang kasih, tema ini ya ada di dalam kitab Rut. Dalam Rut pasal 1, ayat 1 dan 2, saya akan baca terlebih dahulu. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Dalam Rut pasal 1 ayat 1 menceritakan tentang kehidupan keluarga, yaitu keluarga Elimelek. Saudara, keluarga Elimelek ini mengalami, yaitu tatkala ada di Bethlehem, ternyata pada zaman para hakim terjadilah yaitu kelaparan yang hebat. Dan pada waktu kelaparan itu ada di Bethlehem, Elimelek sebagai kepala rumah tangga, dia berusaha untuk apa? Untuk menata hidupnya supaya lebih baik lagi. Pikir Elimelek, di Bethlehem tidak ada masa depan. Padahal Bethlehem mempunyai arti yaitu rumah roti. Dan kekasih dalam nama Tuhan akhirnya Elimelek berunding dengan istrinya yang bernama Naomi. Dan kedua anaknya. Dan Alkitab mencatat saudaraku yang kasih bahwa keluarga Elimelek telah bersepakat untuk pergi ke Moab sebagai orang asing. Nah, saudaraku yang kasih, Moab adalah keturunan dari Rut. Dan Moab mempunyai arti yaitu benih bapa. Dan keadaan orang di Moab, saudaraku yang kasih, tidak menyembah hal yang benar. Dia menyembah dewa-dewa. Kekasih dalam nama Tuhan, perjalanan dari Bethlehem menuju ke Moab itu diperkirakan antara 80 km sampai 100 km. Dan pada waktu itu belum ada kendaraan. Mungkin dia berjalan kaki, mungkin dia dengan yang unta dan yang lainnya. Yang intinya dalam menuju perjalanan sangat jauh. Dan kalau kita baca di ayat 2, saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, bagaimana? Ternyata kedua ataupun keluarga ini, keluarga Elimelek, sampai di tanah Moab. Dan mereka tinggal diam di sana. Dan di ayat 4 berkata, kekasih dalam nama Tuhan, dikatakan keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Alkitab menceritakan bagaimana keluarga Elimelek ini. Setelah Elimelek meninggal, maka kedua putranya mengambil dua perempuan. Yang pertama namanya Orpa, itu Maklon. Klion mengambil Rut sebagai istri. Dan saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, dua-duanya, baik Maklon maupun Klion juga meninggal. Jadi Elimelek, Maklon, Klion meninggal. Tinggallah saudaraku yang kasih Naomi, Orpa, dan Rut. 3 janda, 1 rumah. Saudaraku yang kasih, dan 3 janda ini kekasih dalam nama Tuhan, yaitu Naomi, Orpa, dan Rut. Ternyata Naomi sebagai janda Elimelek, dia mendengar, tolong dilihat selanjutnya,
Bagaimana saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan? Keberadaan. Saudaraku yang kasih, keberadaan Bethlehem Yehuda, ternyata Naomi mendengar. Saudaraku yang kasih, bahwa Bethlehem sudah diperhatikan Tuhan. Tidak lagi dalam kelaparan, tetapi Tuhan sudah memperhatikan makanan. Tuhan yang memperhatikan bangsa Israel. Dan akhirnya Naomi mengambil keputusan untuk kembali ke Bethlehem. Kembali ke rumah roti. Tidak lagi tinggal di Moab. Yang dia bersama-sama dengan orang yang tidak percaya pada Tuhan. Dia tinggal bersama dengan orang kafir. Dan dia menyembah pada dewa-dewa. Dan puji nama Tuhan. Bahwa Naomi bersama dengan dua menantunya tidak terpengaruh oleh karena keadaan di Moab. Tidak lagi menyembah pada dewa-dewa. Bayangkan kurang lebih 10 tahun saudaraku yang kasih. Kalau saya katakan bahwa Naomi tinggal di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Tuhan. Seperti Lut tatkala ada di Sodom dan Gomora. Dia berada dengan orang-orang yang ada di Sodom dan Gomora yang tidak mengenal Allah. Dan puji nama Tuhan. Naomi sadar tentang keberadaannya. Jadi kekasih dalam nama Tuhan, kita sebagai orang percaya, mari kita pertahankan iman kita. Amin. Dan dikatakan, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Ya, apapun terjadi, sekali Yesus tetap Yesus. Kenapa? Karena dalam Yesus ada keselamatan. Dalam Yesus ada kehidupan. Dan kita nanti akan dibawa ke sana, ke surga bersama Yesus. Dan tidak mungkin kesasar ataupun ya kita salah jalan. Karena katakan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Nah, kita kembali kepada kisah Rut. Kekasih dalam nama Tuhan, tolong diklik selanjutnya. Nah, ini saudara yang kasih, keluarga Elimelek. Waktu dia berangkat, ya dia punya kambing, punya ya lembu dan yang lainnya. Dan akhirnya Naomi, Rut dan Orpa. Tiga janda ini sehati sepakat pada waktu permulaan berangkat. Ya. Pada waktu berangkat Bapak Ibu Saudara yang kasih, dia sehati. Nah, ini Naomi. Ini di antara dua menantu, yaitu antara Rut dan Orpa. Mereka sepakat bahwa mau pergi ke Bethlehem. Dan meninggalkan ayah ibunya, meninggalkan budayanya, meninggalkan bangsanya, meninggalkan dewa-dewanya yang dia sembah. Dengan kata lain, bahwa Rut dan Orpa ada pertobatan. Amin Bapak Ibu. Setiap kita, kepercayaan lama kita, apa yang sering ataupun kita lakukan, mari kita tanggalkan. Kita sudah ada di dalam Kristus. Amin. Jangan percaya pada ilah lain. Amin. Percaya pada Yesus. Kenapa? Jelas dalam Yesus ada keselamatan. Ya, klik selanjutnya. Nah, jadi saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini saya menemukan, saudaraku yang kasih, ada 6 hal pelajaran berharga dalam kehidupan Rut. Saya menemukan 6 hal. Mungkin Bapak Ibu tatkala membaca kitab Rut ini lebih dari 6 hal. Tetapi saya hanya menemukan 6 hal. Hal yang pertama Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, bahwa Rut memiliki komitmen yang teguh. Dalam Rut pasal 1 ayat 14 dikatakan demikian, menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut terpaut padanya. Dalam perjalanan, ketika kedua menantu ini didesak untuk apa? Untuk kembali kepada bangsanya, kembali ke budayanya, kembali ke dewa-dewanya.
Saudara aku yang kasih, ternyata Orpa gagal. Orpa gagal. Dia minta diri. Dia kembali kepada ayahnya, ibunya, dan budayanya, dan bangsanya, dan dewa-dewanya. Tetapi kita lihat, sikap Ruth. Dia betul-betul memiliki komitmen yang luar biasa. Komitmen punya arti. Perjanjian untuk melakukan sesuatu dengan teguh atau kuat. Maka katakan, tetapi Ruth terpaut padanya, menyatu padanya. Dan di ayat 15 berkata, berkatalah Naomi telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu. Saudara, ini pengujian bagi Ruth sebagai menantu. Dan kadangkala mertua menguji menantunya. Iya. Hai para menantu, iya. Hai para mertua, iya. Kadangkala ujian itu datang. Kalau kata orang Jawa, dilulu. Ngerti enggak gitu. Tetapi saudara ngasih, ternyata Ruth dalam pengujian didesak oleh Naomi, jelas bahwa pulang saja seperti iparmu Orpa, kembali kepada bangsanya, kembali kepada para allahnya. Di ayat 16 dari Rut pasal 1. Tetapi kata Rut, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Amin Bapak Ibu. Nah ini prinsip yang kuat, komitmen yang kuat. Jadi mari pada kesempatan ini, kita yang sudah punya latar belakang ya masing-masing dalam hidup lama kita, mari kita tanggalkan. Bahwa Ruth mampu menanggalkan kepercayaannya. Dan bahkan meninggalkan bangsanya demi Allah yang hidup. Jadi mari pada kesempatan ini, setiap kita sekarang percaya. Miliklah komitmen yang teguh ataupun yang kokoh. Sehingga saudara mengasihi, apapun terjadi, ya sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Ya, tolong klik selanjutnya. Ya, dikatakan, di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Saudara, ini perjanjian, ini komitmen dari Ruth. Hanya maut yang memisahkan. Hai suami istri, ikut janji pernikahan. Halo? Amin. Ingat janji pernikahan, hanya maut yang memisahkan. Apapun alasannya. Karena firman Tuhan katakan, hanya maut yang bisa memisahkan. Saudara kasih, mari bagi ya Bapak Ibu ingat tatkala mengucapkan janji nikah, hanya maut yang memisahkan. Haleluya. Jadi jelas. Klik selanjutnya. Ya. Yang kedua, pelajaran berharga untuk kita semuanya, bahwa Ruth melepaskan keyakinan yang lama. Dalam Rut pasal 16d dikatakan, bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Ruth berasal dari Moab. Dan tentu kita sudah tahu ya siapa Moab itu. Anak dari Lut. Dan akhirnya menjadi bangsa Moab. Dikatakan keyakinan yang disembah, pertama, Baal Peor. Dewa yang disembah di Bukit Peor ataupun di Gunung Peor. Yang kedua, Kemos. Itu dewa pelindung bangsa Moab. Jadi Kemos adalah dewa utama pelindung bangsa Moab. Dan dewa Asitoret itu dewa kesuburan atau dewa
cinta. Itu keyakinan Rut dulu. Itu kepercayaan Rut dulu. Di bangsamu ataupun di Moab. Tetapi saudaraku yang kasih, semuanya ditinggalkan oleh Rut. Itu dewa-dewa pujaannya, ayah ibunya, bangsanya. Demi siapa Bapak Ibu? Demi Allah Israel yang hidup. Jadi kalau Bapak Ibu sudah meninggalkan masa lalu, demi Yesus, demi Kristus, mari kita terus berkomitmen. Apapun yang terjadi, amin. Kita terus berkomitmen sehingga kita akan menerima tempat yang Tuhan sudah sediakan. Ya. Klik selanjutnya. Saudaraku yang kasih, ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Saudara, ternyata Rut terus berpaut, menyatu. Kalau kita perhatikan, saudaraku yang kasih, ini antara Naomi dan Rut. Orpa kemana? Orpa sudah kembali ke bangsa Moab, ke bangsanya. Dan ini anggap aja ini adalah Bethlehem. Dia terus berjalan, terus bersama-sama. Karena apa? Rut sudah punya komitmen. Dan Rut setia. Dan menanggalkan kehidupan lamanya. Dia terus berjalan. Dan saudaraku yang kasih, sampailah Rut dan Naomi di Bethlehem, kota Daud, kota kelahiran Sang Mesias. Saudaraku yang kasih, di mata Rut bahwa Rut tidak melihat keadaan ataupun kenyataan dalam hidupnya. Secara jasmani, saudaraku yang kasih, Naomi sudah tidak punya apa-apa. Naomi tatkala kembali ke Bethlehem, saudaraku yang kasih, Naomi sudah tidak punya apa-apa. Habis semuanya di Moab. Tetapi saudaraku yang kekasih, Rut tidak melihat Naomi yang tidak punya apa-apa. Tetapi mata iman Rut melihat Allah yang hidup, Allah Israel. Amin. Yang mampu membelah Laut Korsom, yang mampu membelah Sungai Yordan, yang mampu memelihara bangsa Israel selama kurang lebih 40 tahun. Itu mata imannya Rut melihat Allah yang hidup. Kalau melihat Naomi, gak ada harapan Bapak Ibu. Maka Orpa ketika disuruh pulang ke bangsanya, iya, nanti saya di Bethlehem makan apa? Dan saudara ngasih, Rut luar biasa. Mata imannya tertuju pada Allah. Sehingga Rut terus setia. Dan dikatakan dalam Rut pasal 1:19a, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Mengapa? Karena Rut, saudaraku yang kasih, melihat Allahnya, Allah bangsa Israel, Allah yang hidup. Amin. Yang mampu memelihara bangsa Israel selama 40 tahun. Dan melihat mujizat demi mujizat. Dari batu, dari bukit batu keluar air. Laut Korsom atau Tiberias bisa dibelah. Dan Sungai Yordan bisa dibendung bagian bendungan. Jadi itu yang dilihat oleh saudaraku yang kekasih, Rut. Sehingga saudaraku yang kasih, Rut terus berjalan bersama Naomi. Jadi kekasih dalam nama Tuhan, keadaan apapun yang Bapak Ibu alami saat ini, mungkin dalam kekurangan, mungkin dalam kelebihan, mungkin dalam keadaan saja sebagai menghadapi masalah. Karena saya katakan, setiap pribadi pasti ada masalah, setiap orang ada masalah. Seperti keluarga Elimelek. Dia dibalik masalah, karena apa? Masalah ekonomi, dia pergi ke Moab. Intinya bahwa setiap kita ada masalah. Tetapi mari, dalam masalah itu, kita terus bersama dengan Yesus. Amin. Apapun keadaannya, karena apa? Saudara kasih, hidup kita tidak seperti ini saja. Artinya kita pasti ada hal yang luar biasa.
Dan Bapak Ibu teringat toh kesaksian dari Bapak Ibu Gembala Senior. Dari awalnya, Bapak Gembala Senior katakan, hidup ini tidak seperti ini. Ini hanya lewat saja. Amin. Dan kalau kita renungkan, ya memang iya dan amin. Saudara aku yang kasih, saya pun mengalami. Kalau lihat dari kehidupan keluarga saya ditinggal ibu saya berumur 9 tahun, bayangkan. Saudara laki-laki semua. Lalu siapa yang ke belakang, yang di dapur untuk masak? Ya kami inilah, para cowok-cowok. Adik masih kecil, perempuan, ya masih belum bisa apa-apa. Tetapi puji nama Tuhan. Lalu proses saudara aku yang kasih, setelah saya selesai SMP, mau lanjut ke SPG sebenarnya, ke Salatiga, tetapi maaf kata, ekonomi gak mendukung. Ya, ekonomi gak mendukung, akhirnya saya menjadi petani. Pagi berangkat ke ladang, sore pulang, tidur berangkat lagi. Itulah rutinnya. Dan puji nama Tuhan, saudara aku yang kasih, ketika ada seorang penginjil dari Yogyakarta, dia datang ke daerah kami mengadakan KKR yang luar biasa. Dan akhirnya berdirilah 3 gereja di daerah kami. Dari Sidoarjo, bukan Sidoarjo, Trukajaya dan sekampung. Saudaraku yang kekasih, akhirnya penginjil ini berkata, yuk, karena dia tahunya masih Sunario. Dia bilang, yuk, ya Om, ikut saya. Kemana? Ke Jogja. Untuk apa Om? Kamu saya persiapkan untuk masuk sekolah kitab. Saya katakan, puji Tuhan, ini jawaban. Karena 1 bulan atau 2 bulan sebelumnya, ada rombongan ataupun tim dari Philadelphia, Jakarta, ada salah satu anak Tuhan di doa pagi, sama caranya seperti dari Sidoarjo ke sini. Saya juga waktu itu kami naik sepeda ontel, naik GL, genjot langsung 18 kilometer ya. Dan luar biasanya Bapak Ibu, ketika kami ikut doa pagi, walaupun kami naik GL, genjot langsung alias sepeda ontel, kami sukacita. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Dan saudara kasih, akhirnya saya dapat jawaban. Bahwa saya dibawa, waktu itu memang saya berpikir, kalau saya jadi pendeta sekolah kitab, biaya dari mana? Masuk SPG saja nggak ada biaya Bapak Ibu. Tetapi Tuhan punya jalan. Amin. Akhirnya saya dibawa ke Jogja, dibina kurang lebih 6 bulan. Dan di sana saya saudaraku yang kasih proses. Dan akhirnya saya masuk sekolah kitab penyebaran Injil. Tapi sebelumnya ada proses Bapak Ibu, diproses. Di Lampung ada nubuatan menjadi hamba Tuhan. Tetapi ketika sampai di Jogja, saya diproses. Dan akhirnya saya punya niat hati Bapak Ibu. Untuk kembali ke Lampung. Untuk kembali ke Lampung untuk apa? Kembali bekerja sebagai seorang petani. Kenapa? Karena pikir saya, ini pendeta kok aneh. Waktu mau KKR di daerah Kutoarjo, kan saya sebagai anak muda sudah siap, sudah ganteng Bapak Ibu, amin. Dan sekarang pun masih ganteng Bapak Ibu, amin. Iya, saya ke sana, akhirnya hamba Tuhan ini berkata, yuk sini. Dapat Om, tolong ban mobil belakang yang kanan diganti, agak gembos. Saya sudah pakai parfum, ikut KKR, saudara ngasih, akhirnya saya lakukan. Tak lakoni wae Bapak Ibu. Tak lakoni wae. Tahu arti tak lakoni wae? Lakukan saja, jalani saja. Saya ganti baju, pakai kaos, saya ganti. Dan minggunya ibadah. Saya udah berpikir ini, mau pulang ke Purworejo kan dekat, cuma 1 jam perjalanan naik bis, lalu ke Lampung. Ternyata Bapak Ibu, ada penglihatan, ada nubuatan. Wow,
Anakku, bukan anakku Andreas enggak, anakku Naryo. Aku telah panggil engkau untuk menjadi hambaku. Dan begitu saya dengar itu Bapak Ibu, saya dengar-dengaran. Saya dengar nubuatan, saya dengar penglihatan. Akhirnya diteguhkan, didoakan oleh penatua di Jogja, saya kuat kembali. Jadi Bapak Ibu, jangan lupa Prophetic Conference. Amin. Tanggal berapa Bapak Ibu? Tanggal berapa? 15-16 Juni. Sekarang masih terbuka untuk pendaftaran. Amin. Karena apa? Di dalamnya mempelajari 9 karunia Roh Kudus. Dan di dalamnya ada karunia. Saya bisa sampai di tempat ini oleh karena karunia itu. Maka dari itu, jangan lewatkan. Amin. Untuk mendaftar bagi yang belum mendaftar. Amin. Dan yang sudah, puji Tuhan, sudah meresponi. Ya, sudah meresponinya. Jadi saya begini, itu karena karunia. Awalnya saya dengar nubuatan, waktu saya di Jogja diproses juga dengan nubuatan. Dan ketika saya di sekolah kitab, saya pelayanan, ya, banyak hal-hal yang Tuhan kerjakan melalui karunia Roh Kudus. Maka saya katakan, para bapak-bapak, ibu-ibu, ya, saudara semuanya, ingat, 15 Juni sampai 16 Juni 2026 untuk yang mengikuti Prophetic Conference. Amin. Oke, kita kembali kepada firman Tuhan. Lanjut ya. Yang keempat, nah, saudaraku yang kasih, yang tadi gambar apa? Sebelum itu tadi. Nah, saudaraku yang kasih, jelas di situ. Bagaimana Naomi dan Ruth, ya, dia dari Moab. Nah, dari sini Bapak Ibu, tidak berputar harus ya ke sini. Ini bukannya jalan tol Bapak Ibu, tetapi banyak ya itu ya liku-liku, banyak bukit harus didaki dan bahkan harus menyeberangi sungai. Tetapi puji nama Tuhan, berkat pertolongan Tuhan. Tuhan tolong. Terus lanjut. Ya, yang keempat, bahwa Ruth memiliki iman yang teguh. Dikatakan, bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Saudara, perhatikan dalam gambar ini, ya, inilah Ruth berpaut kepada Naomi. Dan Orpa, saudaraku yang kasih, hanya melihat. Mungkin sini Orpa sedang memandang kepada mertuanya Naomi. Dalam hatinya, mertuaku sudah gak punya apa-apa. Harta bendanya sudah habis. Saudaraku yang kasih, harta bendanya sudah habis. Lalu nanti kalau saya di Bethlehem, mau apa? Kekasih dalam nama Tuhan. Dan akhirnya Orpa memilih meninggalkan Naomi. Memilih tidak berjalan terus ke Bethlehem. Jadi saudara pengasih, bicara masalah pilihan. Itu dalam hati kita masing-masing. Amin. Dan ternyata Ruth memilih yang benar. Walaupun Naomi gak punya apa-apa, tetapi saya katakan bahwa Ruth melihat Allah Israel yang luar biasa, yang sudah memperhatikan umatnya dari Mesir menuju tanah Kanaan. Dan Ruth terus berpaut. Mengakui Allah Israel. Mengakui bangsa Israel. Jelas, bangsa mulah bangsaku dan Allah mulah Allahku. Jadi saudara aku yang kasih, bagi Ruth pintu anugerah terbuka. Amin. Bagi Ruth pintu rahmat terbuka. Sehingga saudara aku yang kasih, Ruth sampai di Bethlehem. Tetapi Orpa menyia-nyiakan pintu anugerah. Menyia-nyiakan pintu rahmat. Sehingga Orpa
lebih condong kembali kepada bangsanya, kembali kepada Allahnya, kembali kepada dewa-dewanya, dan kepada kedua orang tuanya. Kekasih dalam nama Tuhan, mari pada kesempatan pagi ini, bicara masalah pilihan, mari kita minta pimpin Roh Kudus. Amin. Karena kalau salah memilih, ya akan menghadapi risiko. Tetapi, saudara kekasih, Ruth memilih yang benar. Tatkala diperhadapkan dengan pilihan, Ruth tidak ikut-ikutan. Ruth tidak ikut-ikutan. Bapak Ibu saudara kekasih, kenapa? Sudah memiliki hal yang benar. Mungkin juga pada waktu saya masih muda, selesai sekolah, saya berkunjung ataupun pulang ke Purworejo, dan Pak D saya kan lurah. Dia beragama lain, akhirnya saya diajak, Nar, ayo ikut Pak D. Kemana Pak D? Ke Yogyakarta. Kemana? Ke Parangtritis ataupun Parangkusumo. Saya kan nggak tahu. Akhirnya saya terus mengikuti, sampailah menginap di Parangkusumo. Ternyata jam 12 malam saya dibangunin. Nar, ikut Pak D. Kemana? Ke pantai. Ada apa? Menantikan Nyai Loro Kidul. Pantai Selatan, Ratu Pantai Selatan. Ya. Tapi puji nama Tuhan. Saya ikut tapi dari jauh, ikut duduk. Saya diarahkan supaya ikut. Saya katakan, Pak D, saya sudah punya keyakinan, saya percaya Yesus. Amin. Iya. Ternyata tak lihat kok, nggak ada apa-apa. Kenapa? Karena saya memiliki iman yang teguh. Dan puji nama Tuhan, karena imannya itu, ada pada saya yang lainnya, itu ketika saya pulang, saya diuji melalui ilmu hitam. Saya diserang, ternyata di pemandangan Pak Desa yang lainnya itu, kok di tubuh saya diserang lewat atas, ada api. Lewat samping, ada api. Lewat bawah, telapak kaki, ada api. Saya itu dikelilingi api. Akhirnya Pak Desa tanya sama teman saya, itu Naryo dari Lampung pulang ke Purworejo, bawa ilmu apa? Pak D, dia itu gak punya ilmu apa-apa. Tapi dia sudah percaya Yesus. Nah, saya yakin itu api Roh Kudus. Amin. Yang melindungi saya sehingga tidak mampu ditembus oleh kuasa kegelapan. Nah, demikian juga Ruth, saudara pengasih. Dia memiliki iman yang teguh. Dia berjalan terus. Walaupun banyak tantangan. Walaupun banyak rintangan. Tapi saudara pengasih, ya, kalau boleh saya katakan, sekali Allah tetap Allah yang hidup. Amin. Tidak tergoyahkan oleh karena yaitu perbuatan Orpa. Ruth tetap teguh. Ruth tetap kuat. Oke, klik selanjutnya. Yang kelima. Ya, saudaraku yang kekasih, bahwa Ruth memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati adalah tidak sombong dan tidak angkuh. Kerendahan hati adalah menghargai orang lain. Sederhana, mudah minta maaf, mudah diarahkan. Itu adalah orang yang rendah hati. Demikian juga Ruth memiliki pribadi yang rendah hati. Yang menghargai orang lain, menghargai yaitu mertuanya. Hai para menantu, hargai mertuamu. Amin. Haleluya. Tapi kalau yang nggak punya mertua, puji Tuhan. Karena nggak ada mertua. Ya, jadi hargai mertuamu. Karena apa? Penghargaan itu Tuhan perhatikan. Saya baca dalam Rut pasal 22 dikatakan demikian. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi. Nah ini, Rut menunjukkan kerendahan hatinya, menghargai mertuanya. Jadi saudara mengasihi, bagi menantu yang menghargai orang tuanya, pasti ada pengawasan Tuhan. Haleluya. Dikatakan, biarkanlah aku pergi ke ladang
memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang bermurah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Jadi ini antara Rut dan Naomi saling menghargai. Dan saya pun merindukan para menantu dan para mertua. Salinglah menghargai, amin. Kenallah menantumu, kenallah mertuamu. Dan dilakoni wae, amin. Jadikan saja. Lalu di ayat yang ketiga dikatakan, pergilah ia lalu sampai ke ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Saudaraku yang kasih, perhatikan. Ini Rut, dia ada kerendah hati. Hidupnya sederhana. Dia ada di belakang penyabit-penyabit, ya, pekerja-pekerja Boas untuk apa? Untuk ya memenuhi kehidupan. Untuk memenuhi kehidupan selama dia ada di Betlehem bersama dengan yaitu mertuanya. Jelas, pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Saudaraku yang kasih, Tuhan pertemukan, Tuhan tuntun langkah hidupnya. Tuhan setir kehidupan dari Rut dan Naomi. Tuhan sebagai kemudi dalam hidupnya, amin. Nah saudaraku yang kasih, bisa masa kemudi ketika saya membaca bagaimana Allah menyuruh Nuh untuk membuat bahtera, dikatakan, Allah mengatakan enggak, Nuh buatlah kemudi ataupun nakoda. Istilahnya apa? Untuk mengendalikan perahu ataupun bahtera. Ada enggak? Untuk mengendalikan bahtera. Kan juga disebutkan panjang, lebar, tinggi, dan 3 tingkat toh. Jadi sebenarnya itu, saudaraku yang kasih, Allah itu jadi jurumudi. Amin. Mengendalikan kehidupan Nuh saat ada di permukaan air. Dan pada waktu itu, saya membayangkan kalau angin kencang, gimana? Saya tenggelam, tapi ternyata enggak. Karena apa? Jurumudinya adalah Allah. Amin. Situasi keadaan apapun, kalau kita menjadikan jurumudi, yaitu Allah sebagai jurumudi kita, yakinlah hidupmu akan aman. Amin. Seperti Nuh di permukaan air. Bayangkan, pohon nggak ada, dan bahkan gunung tertinggi saja tenggelam. Betapa kencangnya angin itu. Tetapi karena Allah sebagai jurumudi, ya perahu itu atau maksudnya bahtera itu bisa dikendalikan. Dan itu bukan sehari 2 hari, kurang lebih 1 tahun lebih, kurang lebih ya 1 tahun. Allah mengendalikan hidupnya. Demikian juga kehidupan Naomi dan Rut dikendalikan oleh Allah. Allah sebagai jurumudinya, sehingga saudaraku yang kasih, Rut bekerja di ladang Boas. Bukan dia dipanggil untuk bekerja, enggak. Dia datang dengan diam-diam, diambil ya gandum yang ya tersisa, yang ya di kelewatan. Itulah tugas Rut. Itu menunjukkan kerendahan hati Rut di dalam kehidupannya, dalam kesederhanaannya. Dan saudaraku yang kasih, Rut selalu menghargai. Klik selanjutnya. Yang ke-6. Ya, bahwa Rut punya prinsip hidup. Saudaraku yang kasih, jadi Rut bekerja melakukan sesuatu bukan untuk Naomi, tetapi seperti melakukan untuk Allah. Kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Kolose ada ya, bekerja bukan untuk manusia, tapi seperti untuk Allah. Maka dikatakan Rut pasal 2:11, Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu. Perhatikan, di situ saya buat lain tentang dengan lengkap. Nah, Bapak Ibu, dikatakan Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap. Berarti nggak ditambahi, nggak dikurangi. Segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa
yang dahulu tidak engkau kenal. Saudara, inilah prinsip dari Rut. Dan bahkan apa yang dikerjakan oleh Rut didengar oleh Boaz. Dikatakan, dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu. Segala sesuatu. Tentunya hal yang baik. Kembali kepada para menantu. Lakukan sesuatu untuk mertuamu. Amin. Walaupun mertuamu mungkin maaf kata judes. Mungkin mertuamu ini dan itu mungkin ya. Tetapi lakukan untuk Tuhan. Karena saudara kasih, itu ada upahnya Bapak Ibu. Amin. Klik selanjutnya. Nah, itu yang koneksi itu dihapus sangat terbaca ya. Dikatakan Tuhan kiranya membalas perbuatanmu. Perhatikan, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu. Nah, sepenuhnya. Amin. Ada upah. Jadi hai para menantu kepada mertua, ingat apa yang Anda lakukan ada upah. Upahnya separuh. Apa? Penuh oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Saudara kasih, dikatakan upahnya penuh sepenuhnya. Dan Rut punya prinsip dilakoni wae Gusti mboten sare. Amin. Ini ada lagu di YouTube Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu suka, setel. Saya suka sekali. Karena itu apa? Bisa membangkitkan iman saya. Lagunya dilakoni wae. Yang kedua, ono Gusti Yesus. Bagus itu. Amin. Klik aja di YouTube. Judulnya dilakoni wae. Nanti kan keluar. Lalu yang kedua, ono Gusti Yesus. Pasti keluar. Kan tatkala susah, senang, sedih, itu ada Tuhan. Jadi saudara kasih bahwa Gusti mboten sare. Dikatakan bahwa saudaraku yang kasih di Mazmur 121 ayat 4, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Amin. Jadi apa saja yang Bapak Ibu kerjakan untuk pekerjaan Tuhan, ingat Gusti mboten sare. Amin. Artinya apa? Apa yang kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan dan rumah tangga kita mengutamakan Tuhan, Gusti mboten sare. Artinya apa Bapak Ibu? Allah tidak tidur dan tidak terlelap. Artinya apa? Dalam kehidupan kita yang kita lakukan ada dalam pengawasan Tuhan. Amin. Saat kita dalam pengawasan Tuhan, lakukan yang sebaik-baiknya. Nah saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, ketika saya punya prinsip dilakoni wae, saudara yang kasih, Tuhan berikan upah. Upahnya apa Bapak Ibu? Saya bisa ke Israel 2 kali Bapak Ibu. 0 rupiah. Ya kalau untuk sanggup berarti dari sendiri, tapi untuk biaya 0 rupiah. Dan bahkan ketika saya ada di Israel, karena tahu saya hamba Tuhan, satu rombongan itu, ini Pak Pendeta berkat Tuhan, haleluya. Ini Pak Andreas berkat Tuhan, puji Tuhan. Dan bahkan sampai sekarang, kami tetap saling menjalin. Artinya apa? Kita buat grup Holy Land tahun 2017. Nah saudaraku yang kasih, ingat apa yang Anda lakukan. Tuhan tidak tidur, Tuhan melihatnya. Dan mari kesempatan pada pagi ini setiap kita, bagi Bapak Ibu yang sudah dalam pelayanan di GBI Lusai, lakukan Bapak Ibu dengan sungguh-sungguh, amin. Dan kerjakan. Dan saudaraku bisa masa pekerjaan Tuhan, saya tergabung di GBI Lusai tahun 1993.
akhir. Dan puji nama Tuhan, sampai sekarang saya dipercayakan untuk pelayanan di memorial service alias di apa Bapak Ibu? Kedukaan. Jadi saya bersyukur saya ada di dalamnya di pelayanan diakoni, kedukaan, dan bahkan berapa anak Tuhan yang saya kuburkan saya lupa. Enggak saya hitung. Sudah banyak. Bayangkan apa? Kurang lebih ya 20 tahun lebih. Jadi kadip kedukaan. Dan puji nama Tuhan setiap saya umumkan enggak ada respon. Ya. Kenapa? Takut diuji ya. Takut diuji. Ujiannya apa? Saya ajak ke adijasa melihat mayat. Atau saya ajak ke kamar mayat di rumah sakit ya. Melihat satu-satu. Nah, kalau lolos, puji Tuhan. Ya. Karena apa? Ketika saya ada di Sidoarjo, saya ada kepercayaan untuk apa? Lebih datang awal, saya ke rumah sakit, saya buka satu-satu. Kamar itu, mayat yang ada di dalam lemari es. Pak ini kenapa? Oh itu Mr. X, taruh di kereta api. Belum ada yang datang. Ini kenapa? Ini kenapa? Jadi kurang lebih ada 12 atau 16 itu mayat yang saya lihat. Dan puji nama Tuhan, saya lulus, ya, saya bisa. Dan puji nama Tuhan Bapak Ibu, ya, saya kurang lebih 20 tahun, saya berdoa. Dan di saya berdoa, saya juga bertindak. Saya dekati keluarga muda. Kamu bisa jadi pelanjut. Pelanjut apa Om? Lanjutan saya di kedukaan. Wih, kaget dia Bapak Ibu. Kenapa? Bayangannya mayat. Ya, tapi puji nama Tuhan, ya. Gusti boten sare. Amin. Tuhan gak tidur. Di tahun 2026, puji nama Tuhan. Ada seorang ibu yang datang pada saya, Pak, saya ikut di kedukaan bagian Bapak. Puji Tuhan. Iya, dan bahkan ibu ini sudah pengalaman di Siupan. Ya, saya katakan puji Tuhan. Kenapa? Saya berpikir, Pak Repto sudah pindah ke Gresik. Lah, nanti kalau ada apa-apa, saya hubungi siapa? Ternyata ada seorang ibu yang ada di kota Surabaya. Dan nanti kalau ada apa-apa, siapkan ibu-ibu yang sudah daftar ya. Untuk apa? Menangani dulu. Karena apa? Saya tinggal di Sidoarjo. Kurang lebih 20 km ataupun 18 km. Lalu puji nama Tuhan. Beberapa bulan yang lalu atau minggu yang lalu. Ada seorang bapak datang. Pak, selamat pagi, selamat pagi. Ada apa Pak? Pak, saya mau bergabung di kedukaan. Amin. Jadi seorang ibu sudah, seorang bapak sudah, lengkap lah. Nanti kalau ada yang ibu-ibu meninggal, bagian ibu-ibu. Bapak-bapak, bagian bapak. Ya. Kenapa? Sekarang Pak Repto sudah ada di Gresik. Iya. Puji nama Tuhan. Jadi saya katakan, Gusti boten sare. Lakukan saja. Nah, jadi saudara pengasih, selama kurang lebih 20 tahun kurang lebih ya. Bisa kurang, bisa lebih. Nah, setiap ada telepon jam berapapun, saudara pengasih, saya siap. Kenapa? Saya punya moto, ya, kawan setia dikala duka. Amin. Jadi Bapak Ibu tatkala ya ada keluarga Bapak Ibu yang jemaat Tuhan di sini, jangan sungkan-sungkan sama Pak Andreas, amin. Jam 12 malam pun saya berangkat. Jam 2:30 pagi pun saya berangkat. Jam 4 pagi pun saya berangkat. Itu sudah saya alami. Kenapa? Itu saya tahu Tuhan yang memperhatikan. Nah, karena Tuhan memperhatikan dalam pelayanan saya di kedukaan, akhirnya hambaku, aku utus engkau untuk ke Israel. Melihat di mana aku dibaringkan. Dan puji nama Tuhan saudara. Saya sudah melihat kubur Tuhan Yesus 2 kali. Haleluya. Dan yang ketiga kalinya masih ditunda. Haleluya. Jadi saudara aku kasih dalam nama Tuhan. Milikilah prinsip yang kuat. Dilakoni wae Gusti boten sare. Puji Tuhan.